Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Putri, NIM F1A021034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan, yakni tugas besar analisa struktur statis tertentu 2. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja ke pembahasannya. Untuk di nomor 1, saya mendapatkan tipe rangka B dan memiliki beban merata sebesar 1,25 ton per meter dari simpul S7 sampai S12. Pada rangka batang ini, sudutnya belum diketahui, sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari sudutnya. Untuk sudut alfa, dapat dicari dengan cara tan min 1 dibagi dengan tinggi C yang telah diketahui, dan dibagi lagi dengan setengah panjangnya L, sehingga didapatkan sudut alfa sebesar 20,1363 derajat. Untuk sudut beta yang ada di batang D1 dapat dicari dengan cara tan min 1 dibagi besarnya B dan dibagi besarnya A, sehingga didapatkan sudut beta sebesar 45 derajat. Adapun untuk sudut gamma yang berada di batang diagonal D2 sampai D9 dapat dicari dengan cara tan min 1 dalam kurung 2,0542 per 1,875, di mana angka ini didapatkan setelah menggambar rangka-rangka batang sesuai dengan data-data yang telah diketahui. Setelah besar sudut-sudutnya diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mencari jarak vertikal untuk beban-beban diagonal. Jarak vertikal yang dicari adalah yang berada pada titik S7, S8, S9, S10, S11, dan S12. Cara mencari jarak vertikalnya adalah dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri. Setelah jarak vertikal didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mencari besarnya gaya beban merata pada tiap simpul. Gaya tiap simpul ini dibagi atau dipotong pada setiap batang yang ada pada rangka, yaitu batang A6, A7, A8, A9, dan A10. Sebelum itu, panjang batang A6 dicari terlebih dahulu menggunakan rumus trigonometri atau bisa didapatkan langsung panjang batang A6 dengan menggambarnya di AutoCAD. Setelah itu, menghitung beban Q pada setiap batang yang mempunyai beban merata. Di sini, A6 ada beban Q1, A7 ada beban Q2, A8 ada beban Q3, A9 ada beban Q4, dan A10 ada beban Q5. Setelah mendapatkan nilai dari beban-beban Q tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya gaya tiap simpul, yakni pada simpul S7, S8, S9, S10, S11, dan S12 dengan cara membagi setengah dari besarnya batang-batang pada tiap simpul. Besarnya Q7 diperoleh dari setengah Q1, adapun Q8 diperoleh dari setengah Q1 ditambah dengan setengah Q2, dan seterusnya sampai dengan Q12. Langkah selanjutnya adalah mencari reaksi perletakan pada tumpuan A dan tumpuan B, di mana tumpuan A diperoleh dari sigma momen B sama dengan 0, sehingga diperoleh besarnya reaksi di tumpuan A sebesar 2,9666 ton ke arah atas. Dan pada tumpuan B diperoleh dari sigma momen A sama dengan 0, sehingga diperoleh besarnya reaksi di tumpuan A sebesar 7,6586 ton ke arah atas. Dikarenakan tumpuan A merupakan tumpuan sendi, maka tumpuan A juga menahan gaya horizontal, sehingga dicarilah gaya horizontal pada tumpuan A dengan cara sigma H sama dengan 0, dan diperoleh gaya horizontal pada tumpuan A sebesar 3,8959 ton ke arah kanan. Setelah semua gaya pada reaksi perletakan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menghitung gaya batang dengan menggunakan metode kesetimbangan titik simpul. Syarat untuk menggunakan metode ini adalah minimal 2 batang yang belum diketahui. Maka, simpul yang digunakan pertama kali untuk menghitung gaya batang adalah simpul S1, karena pada simpul S1 memiliki 2 batang yang belum diketahui, yaitu V1 dan B1. Untuk menghitung gaya batang yang belum diketahui, semua batang diibaratkan atau dimisalkan tarik atau menjauhi titik simpul, sehingga V1 ke atas dan B1 ke kanan. Untuk mencari nilai V1, menggunakan persamaan sigma V atau jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Adapun untuk B1, menggunakan rumus persamaan sigma H atau jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, diperoleh nilai V1 dan B1 adalah 0, dikarenakan simpul S1 tidak memiliki gaya vertikal dan horizontal. Selanjutnya adalah perhitungan simpul S2,
pada simpul S2 terdapat 3 batang, yakni V1, D1, dan A1. Namun karena nilai V1 sudah diketahui dari simpul sebelumnya, maka sisa batang yang belum diketahui adalah A1 dan D1. Seperti cara sebelumnya, semua batang yang belum diketahui nilainya diibaratkan tarik menjauhi titik simpul, sehingga batang A1 menghadap diagonal atas dan batang D1 menghadap diagonal kanan bawah. Untuk menghitung gaya batangnya sama dengan cara perhitungan sebelumnya, yaitu menggunakan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Namun karena di sini terdapat kemiringan pada batang, maka perhitungan tersebut dikali dengan besar sudutnya, sehingga sigma V sama dengan 0 memiliki persamaan minus V1 ditambah A1 dikali sin 20,1363 derajat dikurangi D1 dikali sin 45 derajat. Nilai V1 negatif karena menghadap ke bawah, nilai A1 positif karena menghadap ke atas, dan nilai D1 negatif karena menghadap ke bawah. Di sini dikalikan dengan sin karena batang D1 dan A1 adalah batang diagonal, sehingga dirubah terlebih dahulu menjadi batang vertikal dan dikali dengan sudutnya, yaitu A1 untuk sudut alfa dan D1 untuk sudut beta. Dari persamaan sigma V sama dengan 0, diperoleh persamaan pertama yaitu A1 sin 20,1363 dikurangi D1 sin 45 sama dengan 0. Berikutnya adalah sigma H sama dengan 0 memiliki persamaan A1 dikali cos 20,1363 ditambah D1 dikali cos 45 derajat sama dengan 0. A1 dan D1 bernilai positif karena menghadap ke kanan. Karena batangnya berupa batang diagonal, maka dirubah terlebih dahulu menjadi batang horizontal, yaitu dengan mengalihkan batang tersebut dengan sudut-sudutnya. Sehingga diperoleh persamaan kedua dari sigma H sama dengan 0 adalah A1 dikali cos 20,1363 ditambah D1 dikali cos 45 derajat sama dengan 0. Persamaan 1 dan 2 dihitung menggunakan metode eliminasi, sehingga diperoleh nilai A1 sama dengan 0 dan D1 sama dengan 0. Berikutnya adalah menghitung simpul S3, yakni dengan menggunakan cara yang sama dengan menghitung simpul S2. Pada simpul S3, terdapat 3 batang, yaitu A1, A2, dan V2. Karena A1 sudah diketahui dari simpul sebelumnya, maka 2 batang yang belum diketahui adalah A2 dan V2. Dari perhitungannya, diperolehlah batang A2 bernilai 0 dan V2 bernilai 0. Kemudian, simpul-simpul selanjutnya dihitung menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga nilai simpul-simpulnya telah diketahui. Pada soal nomor 1 ini, selain mencari gaya batang dengan menggunakan metode kesetimbangan titik simpul, terdapat metode lain untuk mencari gaya batangnya, yakni dengan menggunakan metode grafis atau Cremona. Langkah pertama yaitu menghitung perletakannya dengan metode grafis, dengan terlebih dahulu menyusun gaya-gaya yang terdapat pada rangka batang dari arah kiri ke arah kanan, dan disusun berurutan dari gaya vertikal, gaya horizontal, dan terakhir adalah gaya diagonal. Namun karena pada soal hanya terdapat gaya diagonal, maka di sini kita hanya mencari perletakan metode grafis dengan gaya diagonal. Dengan menyusun gaya-gaya tersebut dari kiri ke kanan, maka tersusunlah secara berurutan dari QS7, QS8, QS9, QS10, QS11, dan QS12. Setelah disusun, maka selanjutnya adalah menarik titik tinjau sembarang dan menghubungkan garis dari titik tinjau ke masing-masing ujung gaya, sehingga diperoleh 7 garis dari gaya batang tersebut. Selanjutnya adalah membuat garis gayanya dengan membentuk diagonal dan searah dengan gayanya, sehingga di sini garis gayanya itu terdapat pada QS7, QS8, QS9, QS10, QS11, dan QS12. Langkah selanjutnya adalah meletakkan garis-garis tinjauan tadi ke garis gayanya. Yang pertama, pada garis gaya QS7 diletakkan garis gaya bantu kedua terhadap garis gaya QS7 dan QS8, sehingga diletakkan di QS1, lalu meletakkan garis bantu ketiga, yaitu bersinggungan dengan QS8 dan QS9, begitu seterusnya hingga garis bantu ke-7. Setelah menghubungkan garis-garis bantu pada garis-garis gaya, maka diperoleh titik pertemuan antara garis pertama dan garis ke-7 yang menunjukkan letak dari resultan gayanya yang di sini digambarkan dengan warna magenta.
Karena di sini resultan gayanya menghadap ke kanan, maka di sini kita menarik garis lurus vertikal ke atas yang berpotongan dengan garis-garis di VB. Menariknya ke atas sehingga berpotongan dengan letak dari resultan gaya tersebut. Kemudian, titik potong tersebut kita hubungkan ke tumpuan A sehingga diperoleh X yang telah ditandai dengan warna hijau. Setelah garis X diperoleh, maka selanjutnya dapat diketahui besarnya nilai VA, VB, dan HA pada rangka tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari apakah gayanya tekan atau tarik, yakni dengan cara meninjau kembali gambar yang telah dibuat. Di sini, peninjauan diawali dari D2 yang telah diketahui nilainya yaitu tekan. Karena jika kita meninjau kembali, rangka D2 tekan itu disimpul S4 dan arahnya adalah ke atas. Batang selanjutnya adalah A3 ke arah kiri. Jika kita meninjau S4, dapat dilihat bahwa A3 ke kiri adalah menuju ke simpul S4 itu sendiri. Maka nilai A3 adalah tekan atau negatif. Selanjutnya batang V3. Untuk menuju titik awalnya, maka V3 ke arah bawah. Dan jika kita meninjau kembali rangka tersebut di S4, di mana V3 ke bawah nilainya positif atau menjauhi simpul S4. Dan diperoleh gaya batang A3 sebesar minus 2,2476 dan nilai V3 positif atau tarik sebesar 1,5382. Setelah batang S4 diketahui, maka tinjaulah simpul-simpul selanjutnya menggunakan cara yang sama sehingga diperoleh semua gaya batang. Setelah semua gaya batang diketahui, di sini saya telah membuat tabel rekapitulasi gaya yang berfungsi sebagai peninjau perbedaan menghitung gaya batang menggunakan titik simpul dan Cremona. Itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan dari soal nomor 1, selanjutnya ke soal nomor 2. Dapat dilihat pada soal nomor 2, panjang jaraknya adalah 15 meter. Dan di sini dicari nilai batang E1, E2, dan E3. Untuk mencari nilai batangnya, maka dibutuhkan potongan, di mana untuk E1 potongan adalah ini, E2 adalah ini, dan ini untuk potongan E3. Dan di sini saya menambahkan sendi X, tujuannya untuk membuat beberapa batang menjadi 0. Langkah selanjutnya adalah mencari garis pengaruh RA atau GPRA dengan rumus RA sama dengan 15 dikurangi X dibagi 5 dan dengan interval X sama dengan 0 dan 15. Adapun untuk garis pengaruh RB atau GPRB dihitung menggunakan rumus RB sama dengan X dibagi dengan 15 dengan interval X sama dengan 0 dan 15. Kemudian untuk mencari GPRS1 dengan tinjau kiri yaitu dengan rumus sigma MX sama dengan 0 memiliki persamaan RS1 sama dengan RA dikali 3,75 ditambah RS1 dikali sin 45 derajat dikali 6,25 ditambah cos 45 dikali 2,5 dengan interval 5 dan 15. Dari rumus tersebut diperolehlah hasilnya. Untuk tinjau kanan, rumusnya adalah sigma MX sama dengan 0, di mana persamaannya adalah minus RB dikali 18,75 ditambah RS1 dikali sin 45 dikali dengan 6,25. Intervalnya adalah 0,025, maka terbentuklah grafiknya seperti ini. Setelah nomor 2, maka selanjutnya adalah soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita mengerjakan bagian anaknya terlebih dahulu, atau yang dinamakan dengan garis pengaruh anak 1. Kita menggambarnya sesuai soalnya dengan data yang telah diketahui. Menghitung sigma momen S1 sama dengan 0, di mana di sini menggunakan rumus RA sama dengan P dikali dalam kurung 47 dikurangi 4 dan dibagi dengan 3,5. Di sini intervalnya adalah X sama dengan 0, 1,2, 4,7, dan 5,7, sehingga diperolehlah hasilnya. Cara tersebut dilakukan sampai garis pengaruh anak ketiga. Setelah mencari garis pengaruh anak,
maka barulah kita mencari garis pengaruh induk. Garis pengaruh induk memiliki rumus-rumus seperti yang telah ditetapkan, sehingga kita bisa mencari garis pengaruh induk tersebut dan memperoleh hasilnya. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan, maka kita bisa menggambar atau membuat grafik sesuai dengan data-data yang ada. Untuk soal nomor 3, grafik yang dapat saya gambar dari data-data tersebut adalah seperti ini. Baik, setelah menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 3, maka yang terakhir adalah soal nomor 4. Ini adalah soal nomor 4 dengan data-datanya yang telah diketahui. Pada soal nomor 4, terlebih dahulu kita mencari besar sudutnya. Untuk mendapatkan besar sudut itu sendiri, maka dimulai dengan mencari nilai YC dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan nilai tan adalah minus 0,084. Dari nilai tersebut, kita akan mencari sudutnya dengan cara tan min 1 0,084 sehingga didapatkan 4,802 derajat. Sin dari 4,802 derajat adalah 0,084 dan cosnya adalah 0,996. Langkah selanjutnya adalah mencari garis pengaruh reaksi perletakan dengan menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0 menggunakan persamaan rumus berikut. Kemudian menghitung garis pengaruh reaksi horizontal, yakni garis pengaruh momen vertikal dan horizontal dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Dengan interval permisalan yang ditetapkan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu menghitung pula garis pengaruh lintang vertikal dan horizontal dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Dengan interval permisalan yang ditetapkan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dan yang terakhir yakni menghitung garis pengaruh normal vertikal dan horizontal dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Dengan interval yang ditetapkan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan semua besar gayanya, maka langkah selanjutnya adalah menggambar grafik garis momen, lintang, dan normal sesuai dengan data atau nilai dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, sehingga didapatkan gambar grafiknya seperti ini. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.